Oke, halo adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Abang. Nah, hari ini kita akan belajar topik kita yang kelima, algo yang kelima, topik kita decision lanjutan. Nah, pelajaran kita hari ini sama dengan pelajaran kita yang minggu lalu. Bedanya apa, Bang? Kalau kemarin minggu lalu, oke, sebentar. Jadi kalau minggu lalu kan kita buat if, oke, pilihan satu, pilihan satu, dan baru jawabannya kan? Jawaban satu. Baru else if. Ini kalau pelajaran kita yang minggu lalu. Baru di sini jawaban 2. Nah, akhiri dengan kalau di season lanjutan ini jawabannya bisa lebih dari 1. Oke? Contohnya di sini kan jawabannya 1. Jadi bisa kita tambahin di sini jawaban. Jadi di sini 1A, maka di sini jawaban 1B. Nah, contohnya jika contoh kalau kemarin kan jika nilai contohnya di atas 70, maka dia lulus. Oke, jawabannya cuma 1. Jawabannya lulus. Jika di bawah 70, maka jawabannya gagal. Oke? Nah, itu dia kalau minggu lalu jawabannya cuma ada 1. Nah, kali ini jawabannya ada 2. Contoh kita tambah jika dia lulus, dia dapat hadiah. Jika dia gagal, maka tidak dapat. Oke, maka di sini ada 2 jawabannya. Ada yang pertama lulus, yang kedua maka ada jawabannya. Pilihannya mana? Pilihannya ini. Ini pilihan pertama, di atas 70. Ini pilihan kedua, di bawah 70. Oke? Nah, itu dia. Jadi inilah dikatakan namanya decision lanjutan. Nah, katanya di sini dalam bab ini kita akan membahas decision lebih lanjutan atau decision yang bertingkat, di mana di dalam suatu kondisi masih ada beberapa kondisi atau pilihan yang tersedia, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ada beberapa pilihan lagi di dalam pilihan, ada lagi namanya pilihan lagi. Nah, sedangkan statement yang dipakai tetap sama seperti pada pertemuan keempat yang kemarin, yang mana kedua statement itu menggunakan if, then, else, and if, atau kita pakai select case diakhiri dengan end case. Oke? Nah, ini kita dapat kombinasi apakah kamu mau pakai if atau pakai select case. Nah, ini dia bentuk umumnya kode programnya jika. Jadi ini ada 2 pilihan ya. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Di mana pilihan pertama itu menghasilkan jika kondisi 1A, maka dia akan mendapatkan contohnya nih. Ini lebih tinggi lagi, ini namanya bertingkat. Contohnya nih. Kita mau beli contohnya ini motor merek Honda. Yang kedua contohnya Suzuki. Atau yang ketiga Yamaha. Ini dikasih lagi pilihan. Kalau tadi kan kamu pilih Honda biru, contohnya warna biru dapatnya sekian. Suzuki hitam dapat sekian. Yamaha hitam dapatnya sekian. Nah, kalau seperti ini if bertingkat, dia ada lagi pilihannya. Jadi kalau dia Honda, dia kasih lagi contoh di pilihan. Apakah Honda tipe contohnya baru atau bekas. Jadi dia kasih lagi sini pilihan. Baru atau nah ini juga sama. Ini baru atau
bekas. Kalau baru dia dapat harga sekian, contohnya bekas dapat lagi sekian dan seterusnya nih. Oke. Nah, katanya jika kita buat nih kondisi A1, kita buat nih kondisi A1 adalah Honda. Oke. Nah, di Honda ada lagi pilihannya. Jika kondisinya adalah baru, maka jawabannya sekian. Jika kondisinya bekas, maka jawabannya sekian. Dan seterusnya. Ini cuma 2. Di sini sementara pilihannya 1, 2, 3. Ada 3 pilihan. Oke? Nah, seperti itulah dikatakan namanya if bertingkat. Kalau tadi yang saya jelaskan masih sederhana. Ini lebih panjang lagi. Apalagi contohnya, Bang? Oke, kalau kamu pilih ini, dapat ini. Jadi untuk menghasilkan, contohnya, untuk menghasilkan nilai lulus di dalam pelajaran algoritma itu ada 2 biasanya kalau kita tatap muka. Nilai kamu harus di atas nilai 70 untuk teori dan di atas 70 untuk nilai praktek. Jadi kalau dua-dua ini kamu di atas 70, maka kamu akan lulus. Maka kamu nanti nggak perlu ujian perbaikan. Tapi ternyata pada saat ujian nilai kamu teori 90, prakteknya 50. Maka kamu bukan kategori lulus, tapi kategori gagal. Nah, itu juga salah satu dikatakan namanya if bertingkat. Nah, ini saya punya contoh. Katanya jika dia golongan A, oke, jika dia golongan A, statusnya ada 2. Contoh nih, di golongan, oke. Jadi ini pilihan pertama. Jika dia golongan A, statusnya adalah kawin, maka dia dapat bonus. Tengok nih, golongan A, statusnya kawin, dia dapat bonus 2.500.000. Jika golongannya tetap sama A, statusnya tidak kawin, dia dapat bonus 50.000. Golongan B, kalau dia kawin 450.000, kalau dia tidak kawin dia dapat 100.000 dan seterusnya. Oke, maka di sini ada 3 pilihan. Oke, 3 pilihan. Pilihan A, B, dan C. A itu ada 2. Ada kawin, ada tidak. Yang B juga ada 2. Ada kawin dan ada tidak. C juga ada kawin dan ada tidak. Kalau dia pilih A, pilih kawin, maka dia akan mendapat jawaban. Tapi kalau dia pilih A dan nggak pilih K, pilih T, maka dia akan dapat jawaban dan seterusnya. Jadi ada 3 jalur ini. Jalur pertama, jalur kedua, dan jalur ketiga. Oke, itu dikatakan namanya if bertingkat. Jadi lebih panjang lagi statementnya dari pertemuan keempat kemarin. Oke, nah ini katanya rumusnya, programnya. CLS, jadi kita input 2 di sini. Kamu masukkan dulu golongannya. Kalau golongannya masukkan A. Apakah A langsung dapat bonus? Oh tidak, bonus itu akan dihasilkan. Apa kata sini? Jika kamu masukkan golongan, ini kita mencari bonus ya. Outputnya adalah bonus. Jika kamu mau dapat bonus, masukkan dulu golongannya. Nggak cukup hanya golongan, tapi masukkan apa lagi? Status. Jadi kalau udah kamu masukkan golongan, kamu masukkan status, maka kamu dapat bonus. Nah ini katanya. Jadi di input di sini golongan, input adalah status. Di sini harus pakai dolar belakangnya nih, lihat nih. Oke, kenapa gitu Bang? Karena di sini adalah A ini adalah karakter. Oke, status juga kawin dan tidak kawin. Ini adalah karakter. Bonus nggak usah dipakaikan karena dia akan kita output dan dia adalah berupa angka. Jika golongan golongan A, then maka ini dia kan dipilih lagi. Jika dia A, ada 2 lagi pilihannya, kawin atau tidak. Jika kamu pilih A, maka pilih lagi. Jika statusnya adalah kawin, ini dia. Jika kamu pilih A, maka kamu dapat 2 pilihan, K atau kawin atau tidak. Nah, pilihan lagi, jika kawin dapat bonusnya sekian, jika tidak dapat bonusnya sekian. Ini dia. Jika statusnya adalah kawin dapat sekian, jika tidak kawin maka dapat bonusnya sekian. Akhiri dengan and if. Jadi ada pilihan di dalam pilihan. Tengok nih ada if and if di dalam if di sini. Oke. Nah, jadi untuk yang kedua buat lagi di sini. Ini untuk B. Untuk B juga ada pilihan. Apakah statusnya kawin atau
Tidak, kalau dia kawin dia dapat 450.000, dan kalau dia uh, tidak kawin dia dapat 100.000 seperti ini. Oke, ada if maka kiri dengan end if. Kita buat biar ada cakap-cakapnya ya. Maka di sini print golongan Anda adalah goal. Ini sesuai dengan tadi yang kamu masukkan, yang akan kita akan proses. Kemudian status. Statusnya yang tadi yang kamu masukkan, apakah kawin atau tidak. Bonus ini diambil dari mana, Bang? Bonus ini dari yang kita proses menggunakan decision ini ya, yang kita cari bonus. Oke? Sekarang coba kita praktekkan. Oke, saya masukkan sini DOS, saya pilih DOS. Oke, mon c2 backslash enter. Oh, nggak bisa ya. Oke, masih ingat nggak? Saya lupa nih. Ayo, saya lupa nih. Apa ya kira-kira rumusnya? Masih ingat nggak? C nggak bisa juga. Apa ya? Oke, kita close dulu ya. Ada yang ingat? Kebetulan saya lupa. Ada yang ingat? Oke, mungkin pada lupa ya semua ya. Oke, kita ulangi ya. Saya buat sini docs. Oke. Udah. Nah, kita pilih di sini mon c2 backslash. Ini ya, tulisnya yang benar ya. Saya pikir kalian udah lupa. Jadi mon nggak pakai h ya, c2 c backslash. Oke, masukkan situ cd. Masukkan situ bukan cd lagi ya, c2 backslash enter, kemudian cd backslash qbasic enter, baru qbasic enter, kemudian tekan escape. Nah, kita masukkan kode programnya. Udah, kode programnya adalah CLS. Oke, input. Coba di sini. Input. Oke. Masukkan. Oke, input golongan Anda. Siapa variabelnya? Koma ya. Goal. Jangan lupa simbol $string karena dia karakter. Kemudian input status Anda. Kita buat di sini status. Oke, baru kita buat sini if goal string sama dengan then kita buat lagi sini if status string petik ganda kawin, then apa tadi bonusnya berapa? Bonusnya sama dengan 250.000. Else baru sini bonus sama dengan 550.000. Oke.
Ini dia. Kemudian akhiri dengan and if. Oke, untuk pilihan pertama selesai, kita masuk pilihan kedua. Pakai else ya. Karena tadi di atas ini if, maka keduanya pakai else if. Goal string sama dengan b, then. Kemudian sini if status string. Jadi ini kode programnya sama aja semua ya. Kawin, then bonus sama dengan 450.000. Else bonus sama dengan 100.000. Oke, akhiri dengan and if. Kita masuk untuk pilihan yang ketiga. Langsung aja di sini else. Nah, saya mau untuk pilihan ketiga tambahkan aja lagi di sini if-nya ya. Siapa tahu kamu fotokopi copy paste. Jadi biar sama semua. Goals sama dengan ini untuk C ya. Kalau di program saya ini oke. Kalau di program tadi yang di sebelah kanan, yang saya ketik itu nggak ada pilihan C langsung ke jawaban. Tapi nggak apa-apa, kita buat aja di sini. Jadi kamu tengok kalau yang saya ketik di sebelah kiri itu pakai pengujian lagi else if golongan C. Kalau di sebelah kanan if goal C-nya nggak ada lagi langsung jawabannya. Jadi kamu boleh pilih mana. Terserah. Sama saja, jawaban nanti sama juga. Oke. Sini kawin. Dan bonus oke sama dengan 650.000. Oke. Else bonus sama dengan 150.000. Akhiri dengan and if. Oke. Kita print biar ada kelang ya, jaraknya. Print golongan Anda adalah golongan tadi ditampung oleh si goal string. Variabelnya adalah goal string. Kemudian print status Anda adalah oke, tadi ditampung oleh variabel status string. Terakhir ini mau kita cari print bonus Anda adalah oke, ditampung oleh bonus. Nah, kalau di sebelah kiri itu kan oke, biar ada jawabannya di samping. Udah? Coba kita tambahkan di sini. Oke. Koma. Nah, biar ada nanti rupiah di sampingnya ya. Jadi saya buat di sini huruf RP supaya nanti rupiah di sampingnya. Saya jalankan start. Oh, lupa ya. Jangan lupa di sini ada end if ya, saya lupa. Jadi tadi kita tengok ini saya jalankan block without end if. Jadi di sini harus akhiri dengan end if. Oke, run start. Masukkan golongan Anda, golongan adalah C. Oke, input status Anda tidak. Maka jawabannya sekian. Oke. Kalau saya jalankan start golongannya F, kawin. Pasti nggak ada jawabannya. 0. Kenapa? Karena tadi pilihannya sudah ada 3. Pilihan ini dia. If golongan A, if golongan B, if golongan C. Kalau di sebelah kanan nggak ada golongan C langsung else jawabannya. Maka kalau kamu masukkan, jadi kalau ini kamu hapus. Ini bedanya tengok ini. Kalau ini kita hapus. Padahal tadi pilihannya cuma ada A, B, C kan. Jadi kalau ini kita hapus tadi else if C-nya saya jalankan. Oke,
Oke. Saya masukkan di sini D, statusnya adalah kawin. Nah, kira-kira jawabannya muncul atau enggak? Muncul, kan katanya selain. If A, if B, ada else artinya selain. Selain dari A dan B, maka dia akan menghasilkan jawaban. Enter, ada jawabannya. Padahal tadi golongan D tidak ada. Jadi itulah bedanya kalau kita pakai di sini if goal string. Jadi kalau seperti ini nggak boleh ada jawaban yang tidak sama. Jadi itulah bedanya. Oke? Nah, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Abang rasa kalau untuk yang ini, untuk case bertingkat, ini nggak perlu lagi saya praktekkan. Ini ada jaraknya. Ini kode programnya, saya nggak praktekkan lagi. Oke. Ini caranya sama saja dengan pelajaran sebelumnya. Oke? Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Sampai jumpa kita lagi di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.